kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Sekarang kita investigasi apa sebenarnya yang dilihat oleh Profesor Luc Montagny ketika menemukan virus HIV. Ini adalah wawancara jurnalis Jamel Tahi dari Pasteur Institute tahun 1997. Lalu Montagny mengatakan, kami melihat beberapa partikel, tapi morfologinya beda dengan retrovirus. Sangat berbeda, katanya. Oh my God. Jadi sebenarnya HIV ini virus atau bukan? Ini wawancara tahun 97. 14 tahun setelah ia menemukan HIV, masih nggak jelas juga itu virus atau bukan. Beda sekali dengan berita-berita di media Nekolim, seolah-olah saintis sudah tahu segalanya. Ini yang nemunya aja masih nggak tahu itu virus atau bukan. Dia bilang, yang tidak kita miliki dan selalu saya akui, apakah HIV itu benar-benar penyebab AIDS? Wow, skakmat Pak. Orang-orang yang sok ahli kesehatan itu kerjanya membuli orang yang meragukan apakah HIV betul penyebab AIDS. Dibilang denial, dibilang teori konspirasi. Lah ini penemunya sendiri yang ngomong. Itu sebabnya selama 36 tahun terakhir ini pembuatan obat dan vaksin penyakit AIDS selalu gagal. Dan ini yang kami khawatirkan akan terjadi lagi pada COVID karena ciri-cirinya sama, virusnya bermutasi terus. Sekarang kita dengar apa kata penemu PCR dan pemenang Nobel tentang virus yang bermutasi terus. People that are working in that area don't realize that they're only working on one little piece. They're only looking at this one species, that is the pseudospecies in the first place because it's changing its sequence all the time. But it is sort of, they're thinking of it as one infectious agent, and if you can stop this, you can cure the disease. And most of the drugs that are developed are basically too narrow. Yeah, they're not terribly narrow, but they're not recognizing the problem. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bongkar. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bongkar. Kembali pada statement kami di awal bahwa narasumber utama kita adalah 3 orang penemu dan pemenang Nobel ini. Kalau kita pahami betul jalan pikiran mereka, kita akan memperoleh paradigma yang sama sekali berbeda tentang pandemi. Para pemenang Nobel ini bukan cuma cerita masalah, tapi kasih solusi yang konkret. Dan solusi yang mereka sampaikan itu sangat mudah. Pertama, kita dengar solusi dari penemu HIV, bagaimana mengatasi virus yang bermutasi terus. Obatnya apa? There are many medical strategies, some well known are the vaccine, but less known perhaps boosting our immune system in a non-specific way. And we, medical people, medical doctors forget about this, and also the health authorities. So in order to have a good system, a good immune system in the general population, this is to increase the standard of life, make them access to hygiene, water, and also good nutrition. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bongkar. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bongkar. Mungkin sebagian pemirsa dan sebagian dokter masih nggak percaya karena sama sekali berbeda dengan yang diajarkan di sekolah. Kita dengar lagi advice penemu HIV ini pada kesempatan yang berbeda. We can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bongkar. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bongkar. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. Luar biasa. Dia bilang vaksin itu seolah-olah the magic name. Padahal sebenarnya ada cara lain yang tidak spektakuler.
Cukup tingkatkan imunitas, virus yang bermutasi terus itu hilang sendiri. Ini adalah mimpi buruk buat para pedagang oportunis yang sudah ngarep ngeruk untung dari vaksin. Itu diungkapkan dengan kata tidak spektakuler. Orang Prancis ini kalau ngomong memang sangat halus dan sopan. Bahkan memaki-maki orang pun kalau dalam bahasa Prancis kedengarannya masih enak di telinga. French is my favorite, fantastic language. Especially to curse with. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. It's like wiping your ass with silk. I love it. Nah, kalau penemu PCR ini orang Amerika. Ngomongnya ceplas-ceplos. Dia dijuluki The Intolerable Genius. Mari kita dengar apa solusi bebas dari epidemi virus yang bermutasi terus. Robohkan setan yang berdiri mengangkang. The way to get rid of AIDS is to stop funding it. Just stop everything that's called AIDS research. Somebody tries to get a grant for AIDS research, we don't do it anymore. We don't have AIDS. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Surat cinta ketiga ini belum selesai, Pak. Baru bahas 3 dari 4 temuan penting di tahun 83. Pada surat cinta nomor 3C mendatang, kita akan bahas detail mengenai eksosom yang ditemukan di tahun yang sama dengan ditemukannya virus yang bermutasi terus, HIV. Kalau bicara teori, virus dan eksosom itu beda sekali, sangat bertolak belakang. Virus itu berasal dari luar tubuh, makanya kita disuruh pakai masker, social distancing. Eksosom itu berasal dari dalam tubuh. Virus itu membuat tubuh menjadi sakit, eksosom itu membantu tubuh melawan penyakit. Eksosom secara otomatis diproduksi oleh tubuh kita untuk melawan penyakit. Eksosom adalah alat komunikasi antar sel yang ngasih tahu sel untuk melawan penyakit. Jadi virus ini penyebab penyakit, eksosom ini akibat penyakit. Fungsinya sangat bertolak belakang. Ibaratnya virus ini pencuri, eksosom ini polisi. Virus ini teroris, eksosom ini tentara sel. Ini sudah pasti beda, nggak mungkin makhluknya sama kalau bicara teori. Tapi prakteknya, para saintis masih sulit membedakan mana makhluk virus dan mana makhluk eksosom. Ciri-cirinya sangat mirip, susah dibedakan. Yang paling aneh kalau dimurnikan, banyak orang memurnikan virus. Viral density can range from 1.14 to 1.24 grams per milliliter, which is denser than both empty particles and cellular protein. Virus itu berada pada density 1,14 sampai 1,24 gram per mililiter. Makhluk mikro yang ngambang di situ kita namakan virus. Di tempat lain, banyak juga orang memurnikan eksosom. Exosome sediment in the range of 1.13 to 1.19 grams per milliliter. Eksosom ada pada density 1,13 sampai 1,19 gram per mililiter. Makhluk mikro yang ngambang di situ kita sebut eksosom. Loh, kok sama persis? Ini harus dipisahkan secara jelas dari sampel pasien karena fungsinya beda sekali. Dipisahkan itu di lab, bukan di komen medsos. Nanti ada 270 juta opini yang berbeda. Para pemirsa jangan buang energi. Yang dibutuhkan rakyat adalah pembuktian di lab, bukan opini Nicolim berkedok kesehatan. Banyak dokter pahlawan kemanusiaan yang kerja di puskesmas di desa-desa, penghasilannya kecil tapi menolong rakyat. Itulah dokter kemanusiaan. Bukan dokter yang aji mumpung, pengen jadi kaya dan terkenal akibat pandemi. Ini ada jurnal ilmiah tahun 2019 lalu. Saintis masih sulit membedakan antara virus HIV dengan eksosom. Disebut bahwa HIV dan eksosom itu harus dipisahkan supaya bisa kita pahami. Berarti kan belum paham. Padahal HIV ditemukan tahun 83. 2019 itu sudah 36 tahun. Masih bingung juga bedakan antara HIV dengan eksosom. Apalagi COVID, Pak, yang baru ditemukan kemarin. Ini jurnal ilmiah bulan Juni 2020 lalu.
disebut bahwa COVID dan eksosom itu memiliki kesamaan yang luar biasa. Padahal katanya COVID itu berasal dari luar tubuh, sampai kita harus pakai masker, social distancing, dan lain-lain. Sementara eksosom itu diproduksi oleh tubuh sepanjang hidup kita. Jadi kita disuruh perang dengan perangkat sel kita sendiri atau gimana? Luar biasa tipuan Dajjal ini. Mengapa soal pemisahan COVID dan eksosom ini penting? Karena bahaya sekali. Kalau nggak dipisahkan secara jelas mana COVID dan mana eksosom dari sampel pasien yang sama. Bikin obat dikira membunuh COVID, padahal yang dibunuh justru eksosom. Dikira bunuh maling, padahal yang dibunuh polisi. Dikira bunuh teroris, padahal yang dibunuh tentara sel. Membunuh agen imunitas kita sendiri. Fatal, Pak. Ini terjadi juga pada kasus AIDS dulu. Orang dideteksi dengan alat PCR, hasilnya positif. Dilakukan pengobatan, malah drop imunitasnya. Ini kata Kary Mullis, penemu PCR yang alatnya jadi andalan untuk mendeteksi HIV maupun COVID. Dia bilang, treatment AIDS itu sama seperti kemoterapi kanker. Tinggal duluan aja, kankernya yang mati atau pasiennya yang mati karena dikemo. If you started taking any other chemotherapeutic agent for the rest of your life, it would be that agent probably that killed you. You know, when you give chemotherapy to somebody with cancer, you give them a round of it for maybe 14 days or a few days. Hopefully you're not going to kill the patient, you're going to kill the cancer. The patient's going to survive. But you don't keep giving it to him until he dies, because he certainly will. Begitu juga vaksin. Kalau pembuat vaksin tak bisa mendemonstrasikan pemisahan virus dengan eksosom, dikira vaksin membuat imun dari virus, ternyata vaksin membuat tubuh kita imun dari imunitas kita sendiri. Dan konyolnya, sesuai pernyataan WHO bahwa vaksin tak akan hentikan pandemi, kita tak akan kembali normal seperti zaman sebelum COVID. Artinya, sudah divaksin, protokol tetap berlaku, ekonomi nggak jalan juga. Kita akan bahas secara detail pada Surat Cinta 3C, jika kami masih diberi umur dan kesempatan. Indonesia, depan jatuhku, ketarungan diriku.